Anda masih bersama kami dalam Newsroom pemirsa dan masih membahas terkait tentang kemacetan di tol layang Cikampek, dan kita sudah pada segmen terakhir nih sedikit mengulas apa sih yang kemudian nanti harus dipersiapkan begitu untuk masyarakat yang akan melakukan perjalanan balik ke Jakarta. Pak Budi dulu, kemudian nanti dilanjutkan Pak Bambang. Ini yang paling pertanyaan yang saya tunggu-tunggu adalah persiapan apa sih dari masyarakat. Kan kalau saya katakan bahwa pemerintah sudah melakukan berbagai macam effort untuk melakukan kesiapan itu ya, dari aspek sarana, kendaraan, dari aspek prasarana, menyangkut masalah terminal, dermaga, bandara, dan juga stasiun kereta sudah kita lakukan juga perbaikan atau kemudian peningkatan pelayanan. Kemudian dari aspek manajemen, biasanya kita menyiapkan ada pembatasan kendaraan barang, kemudian juga nanti sesuai dengan dinamika yang ada, kepolisian akan menerapkan one way, atau kemudian kontraflow, itu dari aspek manajemen. Berikutnya yang kita butuhkan adalah menyangkut masalah kesiapan petugas. Tentunya pada saat momentum Natal Tahun Baru pasti petugas kita akan turun ke lapangan, dan yang tidak bisa kita lakukan dengan cepat adalah bagaimana respon masyarakat atau kesiapan masyarakat. Nah ini kan pertanyaan itu adalah menyangkut masalah masyarakat ya. Jadi tentunya mungkin yang kita harapkan bahwa pemerintah sudah mengambil langkah-langkah untuk menyiapkan semuanya. Nah tinggal bagaimana masyarakat merespon. Artinya bahwa kita harapkan sekarang yang saya sangat berharap sekali adalah masyarakat merubah satu mindset. Kalau akan melakukan perjalanan, apalagi jauh, itu yang kita harapkan di-manage lah perjalanan itu dengan baik. Yang pertama, siapkan kendaraannya. Artinya kendaraannya jangan kemudian tiba-tiba besok mau berangkat, kemudian nanti malam cuman ya hanya dipanasin dan sebagainya, tapi minimal diceklah ke bengkel. Yang berikutnya adalah selain kendaraan juga disiapkan. Siapkanlah pengemudinya. Siapa sih akan mengemudi? Kalau perjalanan jauh kan tidak mungkin satu orang, minimal 2 orang. Nah kalau 2 orang mungkin siapa? Kemudian pergantian akan di mana? Dan bagaimana kondisi kesehatan kita sendiri? Apakah sudah punya kompetensi yang ditunjukkan dengan SIM? Berikutnya juga adalah menyangkut masalah rute. Rute perjalanan sangat penting bagi kita. Kalau kita akan ke satu kota, katakan di Jogja, apakah kita akan menggunakan jalan tol semuanya? Atau kemudian akan menggunakan jalan negara? Sekarang ini dengan ada jalan tol, jalan negara juga cukup bagus. Dan kemudian pada saat momentum Natal Tahun Baru, biasanya rest area itu pasti akan mengalami kekurangan kan. Nah kalau dengan demikian kita harapkan masyarakat jangan melulu menggunakan jalan tol. Suatu saat kalau mungkin rest area penuh, ya keluarlah ke rest area yang ada di kota-kota itu. Jadi artinya seperti Brebes itu bisa keluar Brebes Barat, nanti masuk lagi ke Brebes Timur, bisa lagi ke itu. Dan kemudian yang terakhir adalah bawaannya itu dibatasi saja, jangan berlebihan gitu. Sehingga sampai kemudian di dalam juga tidak nyaman bagi penumpangnya, di atas tambah lagi gitu. Jadi artinya mungkin bawalah barang-barang yang secukupnya untuk kepentingan kita selama di perjalanan maupun ke oleh-oleh katakan di tempat tujuan. Baik, Pak Bambang, mungkin menutup. Ya, jadi ini kan satu perkembangan yang bagus bahwa kebijakan pemerintah membangun infrastruktur. Tujuannya itu kan untuk bagaimana arus perjalanan masyarakat ke daerah tertentu itu lancar. Satu, maka ini kan tentunya akan ditujukan kepada siapa kan. Paling intinya itu kan sebenarnya jalan layang Japek itu kan juga penting juga rakyat menikmati gitu ya. Sehingga satu bahwa tentunya tarifnya itu ya yang terevaluasi ya yang sesuai dengan kebutuhan kemampuan daya beli masyarakat. Karena ini kan nambah, berarti kan ke Jawa misalnya itu kan tempo hari mungkin 600.000 ketambahan lagi lewat Japek misalnya. Itu sehingga agar supaya seminimal mungkin tarif itu betul-betul rasionalitas dan sesuai dengan masyarakat, kemampuan masyarakat. Yang kedua bahwa itu kan Japek dan jalan tol itu kan yang menikmati kan kelas menengah ke atas. Tapi yang rakyat bawah apa? Nah, ini tentunya bahwa fasilitas untuk misalnya Japek dan seterusnya bahwa angkutan publik, nah bagaimana? Ya mungkin barangkali masih belum Pak Dirjen masih belum membolehkan Pak ya. Untuk angkutan umum lewat itu belum. Nah itu barangkali ini suatu ketika kan masih ada hambatan odol istilahnya over dimension and overload. Nah itu tentunya lambat laun bahwa nanti diberikan kesempatan angkutan umum pun juga bisa lewat itu, sehingga kecepatan yang bagus itu kan antara Jakarta yang jarak sedang misalnya ke daerah Jawa Barat maupun ke Jawa Tengah yang terdekat Cirebon, itu arus itu akan mempunyai angkutan umum yang lebih bisa mendorong masyarakat menikmati jalan itu. Saya kira dari saya itu. Dan kedua adalah tadi betul bahwa Pak Dirjen, masyarakat harus disiapkan. Satu, perilakunya ya jangan emosi ketika menancap gas gitu ya. Nah, itu. Yang ketiga ya memang saya setuju sekali bahwa
prepare untuk perjalanan, masyarakat harus dididik. Mulai sekarang harus ada komunikasi yang baik dengan masyarakat untuk bagaimana mempersiapkan kendaraannya dengan baik. Informasinya secara teknis itu harus menyangkai masyarakat. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Bambang Isyanto atas waktunya bergabung bersama kami. Terima kasih Pak Budi Setiadi atas waktunya bergabung bersama kami. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda yang satu ini.